disinilah alasan kenapa Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan memang dari awal itu sudah berbasis jaringan. Karena kita berlomba-lomba di dalam blockchain, di dalam jaringan blockchain untuk membuat koin baru. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories. Pada video kali ini kita akan membahas apakah benar Bitcoin dan Ethereum beserta kawan-kawannya adalah sistem blockchain yang bersifat berbasis MLM, multi-level marketing. Oke, nah jadi begini. Sebelumnya kita harus bahas dulu bagaimana cara menghasilkan koin Ethereum ataupun Bitcoin. Untuk menghasilkan koin Bitcoin atau Ethereum itu dilakukan yang namanya mining. Dan mining itu saat ini ada dua cara. Yang cara pertama adalah Proof of Work atau POW, dan cara yang kedua adalah Proof of Stake atau POS. Oke? Jadi di sini kita akan bahas dulu tentang POW. Proof of Work adalah mekanisme konsensus pertama yang digunakan oleh Bitcoin. Oke, jadi cara kerjanya Proof of Work ini adalah dengan menggunakan PC yang dilengkapi dengan hardware dan software yang memadai untuk bisa men-solve teka-teki matematika di dalam jaringan blockchain supaya bisa memenangi perlombaan. Oke, karena yang melakukan proof of work ini banyak. Jadi ada perlombaan di dalam proof of work ini, dan pemenangnya akan mendapatkan kesempatan atau terpilih sebagai validator untuk memvalidasi transaksi blok baru yang terbentuk dan mengupdate-nya ke dalam blockchain sehingga terbentuk koin baru. Dan kita akan mendapat imbalan. Jadi misalkan kita menang nih, dan kita sebagai validator, kita mendapat hak validator untuk memvalidasi transaksi blok baru yang terbentuk, kita akan mendapatkan sejumlah imbalan dari poolnya. Misalnya contohnya Anda ikut poolnya Ethereum. Nah, Anda akan mendapatkan sejumlah imbalan dari Ethereum. Oke, nah jadi Proof of Work ini menggunakan PC itu dengan tenaga energi listrik yang besar. Makanya banyak negara menentang penambangan Bitcoin dan Ethereum dan kawan-kawan yang menggunakan POW. Karena apa? Menguras energi listrik yang sangat besar. Anda harus menggunakan banyak mesin, kemudian juga mesin itu harus nyala terus, dan juga harus nyalakan AC supaya mesinnya itu bisa tahan panas. Dan inilah yang mengakibatkan pengurasan energi listrik yang cukup besar sehingga membuat nilai transaksinya itu mahal. Nilai transaksinya itu mahal, cost-nya itu terlalu besar dan juga lebih lambat. Oke? Nah, jadi Bitcoin dan Ethereum mencari solusinya bagaimana supaya bisa mengatasi masalah ini. Makanya lahirlah yang namanya Proof of Stake. Oke? Jadi sama. Jadi pada poinnya adalah mining dengan POW atau Proof of Stake itu adalah bagaimana cara kita memenangkan hak untuk menjadi validator supaya kita bisa memvalidasi transaksi blok baru yang terbentuk di dalam blockchain sehingga kita bisa mengupdate-nya dan kita mendapat imbalan. Oke, nah kalau Proof of Work tadi menggunakan PC untuk bisa men-solve teka-teki matematika di dalam jaringan blockchain, kalau Proof of Stake tidak. Proof of Stake di mana di sini kita menggunakan power yang namanya sejumlah koin yang kita stake ke dalam jaringan untuk ikut berpartisipasi di dalam mining, yaitu di dalam memvalidasi koin. Oke, memvalidasi transaksi baru yang terbentuk. Oke, nah jadi di sini Proof of Stake ini kita tidak menggunakan PC. Kita tidak menggunakan PC untuk memining. Kita hanya menggunakan amount sejumlah koin untuk bisa ikut ke dalam join mining. Dan biasanya pemenangnya itu ditentukan oleh jumlah tertinggi koin yang di stake dan terlama. Oke? Nah, tentunya tidak selalu yang tertinggi yang terlama karena itu bisa mengakibatkan kecurangan. Sehingga akan dipilih secara random. Jadi misalnya contohnya tertinggi dan terlama dalam 50 skala, misalkan dalam 50 urutan misalkan ya kan, 50 orang tertinggi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi disitulah ditentukan cara pemenangnya. Oke, dan pemenangnya sama seperti POW akan mendapatkan hak untuk memvalidasi transaksi blok yang terbaru, dan ketika kita sudah mengupdate dan terbentuk koin baru, kita akan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Oke, jadi inilah yang disebut dengan mining dengan Proof of Work dan mining dengan Proof of Stake. Jadi perbedaannya jelas. Kalau Proof of Work kita menggunakan PC untuk men-solve teka-teki matematika, dimana di situ kita berlomba-lomba juga dengan yang lain sehingga mengakibatkan kita harus menggunakan hardware yang
cukup memadai supaya kecepatan komputer kita itu lebih hebat dalam berlomba, dan ini mengakibatkan keborosan energi listrik yang sangat besar. Nah, kalau proof of stake ini adalah solusinya. Kita bisa menjadi pemenang validator sebagai validator untuk memvalidasi transaksi baru dengan membuat angka amount koin yang kita mau stake itu paling tinggi. Oke? Tapi kelemahan daripada proof of stake adalah di mana ada sejumlah minimum amount koin yang harus ditahan, di stake, dikunci dengan ketentuan yang paling lama tadi. Oke? Dan contohnya aja seperti Ethereum itu ditentukan minimal 32 biji Ethereum. Oke, nah oleh karena itu, disinilah terbentuk yang namanya mining pool. Disinilah terbentuk namanya mining pool. Oke, mining pool ini tujuannya adalah untuk membentuk komunitas agar bisa sama-sama memberikan stake mereka, mengumpulkan stake mereka agar bisa memenangi perlombaan. Oke, nah di sini kita sudah belajar kenapa alasannya proof of stake atau proof of work itu memang dari awal sudah berbasis jaringan, berbasis multi level. Karena mereka memerlukan tambahan kekuatan agar bisa menjadi pemenang. Oke, makanya di sini terbentuk yang namanya sistem multi level. Seperti di mining pool Tron yang saya ikutin. Jadi di mining pool Tron yang saya ikutin, mereka semakin gencar dalam mengumpulkan partisipan agar bisa mengumpulkan power agar bisa memenangi perlombaan sebagai validator. Dengan demikian, dia akan mendapatkan imbalan dan kita juga sebagai joinnya, sebagai partisipan akan juga mendapatkan sejumlah imbalan koin tersebut. Oke, makanya disinilah alasan kenapa Bitcoin, Ethereum, dan kawan-kawan memang dari awal itu sudah berbasis jaringan. Karena kita berlomba-lomba di dalam blockchain, di dalam jaringan blockchain untuk membuat koin baru. Dan itu memerlukan kekuatan yang besar. Dan kekuatan yang besar itu hanya bisa didapatkan dengan mengumpulkan komunitas agar bisa terbentuk kekuatan yang besar tersebut. Oke, jadi disinilah alasan kenapa kedepannya proof of stake semakin berkembang, multi-level marketing di dunia miningnya proof of stake itu juga akan berkembang. Agar apa? Agar setiap miner, lebih tepatnya staker, itu bisa memenangi perlombaan untuk mendapatkan hak validasi. Oke? Nah, jadi disinilah Anda bisa mulai belajar kenapa kedepannya proof of stake ini akan membuat multi-level marketing di dunia kripto itu akan semakin besar. Dan saya yakin banget 6 bulan, 12 bulan ke depan proof of stake ini akan menghasilkan banyak bilioner. MLM di bidang ini benar-benar beda dengan MLM produk lainnya. Kenapa? Kita di sini join untuk memberikan kekuatan kita untuk bisa mendapatkan hak validasi. Dan kita akan mendapatkan imbalannya. Oke? Nah, seperti yang saya ikutin sekarang adalah Tron. Tron, kalau Anda lihat 2 hari ini Tron sedang naik tinggi. Karena apa? Karena ada hal yang pertama adalah, ya saya yakin karena smart contract ini. Oke? Dan yang kedua adalah karena mereka sudah launching yang namanya stablecoin-nya mereka USDD. Jadi kalau selama ini kita selalu menggunakan USDT, sekarang sudah ada yang namanya USDD. Dan saya yakin sebentar lagi sudah akan ada di wallet exchange Anda, baik itu di Indodax maupun di toko kripto ataupun Binance. Oke? Nah, jadi sekarang kita sudah mengerti proof of stake dan proof of work dan jaringan. Sekarang masalahnya bagaimana agar partisipan itu bisa ikut dengan aman. Oke, maka dibentuklah yang namanya smart contract. Smart contract di dalam jaringan blockchain. Oke, nah smart contract ini dimana kita melakukan kontrak dengan sebuah mining pool untuk memining sebuah koin. Misalnya contohnya Tron tadi ya. Jadi di dalam smart contract ini kita akan men-stake sejumlah amount TRX atau uang kita, USDT kita, agar bisa menghasilkan koin. Gitu, agar bisa menghasilkan koin. Nah, dengan smart contract ini
kita bisa melakukan kontrak itu tanpa harus menyetor uang kita ke dalam platformnya mereka. Kita hanya cukup perlu menguncinya di wallet kita. Hanya perlu mengunci. Jangan dipakai. Oke? Dan dengan demikian, ketika kita mengunci dengan waktu yang sudah ditentukan, misalnya contohnya kalau di Tron itu 12 jam sekali kita dapat hasil mining. Kalau selama 12 jam kita nggak ngambil uangnya, kita nggak transfer uangnya ke wallet exchange kita, maka kita akan mendapatkan imbalan. Oke? Kayak contohnya, kalau 100 USDT, kita mengunci 100 USDT, kita akan mendapatkan 10 token TRX. Kalau 1000 USDT, kita akan mendapatkan 100 token TRX per 12 jam sekali. Oke? Nah, mungkin Anda bertanya, kalau misalkan saya butuh uang, saya tiba-tiba tarik uangnya gimana? Maka akan dikurangi. Jadi akan disesuaikan dengan nilai amount USDT kamu, nilai USDT Anda. Oke? Jadi, misalkan contohnya nih, Anda masuk 1000 USDT. Kemudian beberapa hari kemudian, Anda ambil 500 USDT. Apa yang terjadi? Maka hasil miningnya akan berkurang setengah juga. Simple, so simple. Nah, apakah ini bisa kena hack? Tidak bisa. Karena apa? Karena amount Anda, uang Anda, USDT Anda tidak ditransfer ke platformnya mereka. Jadi ketika kita melakukan smart contract, itu ada kita harus memasukkan, kita harus stake kunci TRX kita juga agar kita bisa mengaktifkan node kita agar bisa join ke mining pool Tron gitu ya. Nah, di situ ketika kita melakukan smart contract, node-nya mereka dengan node-nya kita itu akan terhubung untuk meminjam kekuatan kita. Meminjam, bukan mengambil ya, meminjam kekuatan kita. Oke, sehingga kita bisa ikut mining pool. Oke, jadi di sini sangat-sangat aman. Karena apa? Dana kita ada di wallet kita yang bisa kita transfer ke toko kripto kita atau ke Indodax kita kapan saja. Beda dengan ketika kita ikut robot trading. Kalau kita ikut robot trading, kita kirim dana kita itu ke platformnya mereka. Nah, emang benar ada orang ya? Itu juga dulu saya mau ambil kapan aja bisa, benar, tapi itu pengajuan. Pengajuan. Kalau ini enggak, ini transfer. Nah, inilah bedanya. Oke, jadi disinilah saya berani bilang bahwasanya ini sangat aman. Dan bahwasanya juga ini akan booming 6 bulan, 12 bulan ke depan. Karena ini akan menjadi investasi yang luar biasa banget. Yang akan menghasilkan bilioner. Karena apa? Hasil returnnya sangat besar. Anda hitung 100 USDT 1000 USDT 1000 USDT bisa menghasilkan 100 Tron dalam 12 jam. Yang artinya menghasilkan 200 Tron dalam 24 jam. Nah, harga TRX hari ini adalah 0,07 USDT. Berarti 200 Tron dikali 0,07 itu sama dengan 14 USDT. Jadi 1000 USDT sehari Anda bisa mendapatkan 14 USDT. Berarti kalau 30 hari Anda mendapatkan 420 USDT. Itu hanya personal gain-nya. Berarti senilai 42%. Dan ini bisa kita kembangkan lagi. Oke, dan saya akan sharing caranya di video berikutnya. Dan bukan hanya itu tadi baru personal gain-nya. Kalau kita ngajak temen nih, tadi kita udah bahas kan kenapa menggunakan multi level kan, supaya bisa menambah kekuatan untuk mining pool bisa selalu memenangi perlombaan dalam memvalidasi transaksi. Oke, supaya mereka menang dalam mendapatkan hak validator. Oke, nah ketika kita mengajak teman untuk join ke dalam mining pool kita juga akan mendapatkan imbalan. Imbalan pertama adalah kalau dia berhasil join, teman kita berhasil join, kita mendapatkan 20 TRX. Terus setiap kali dia menghasilkan koin, misalnya seperti tadi sama seperti kita 12 jam sekali menghasilkan 100 TRX, 100 token TRX, maka kita akan mendapatkan 30%, 30 token TRX. Nah, di sini kita bisa mendapatkan banyak income dari POS ini. Oke? Dan saya yakin peluang ini hanya bisa dilihat oleh mereka bagi Anda yang bisa melihatnya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, ya ini bukan peluang. Tapi bagi saya, ini ada peluang. Dan saya sudah pelajarin bagaimanapun caranya, tidak bisa di-hack dan tidak bisa di-scam. Oke, karena apa? Karena dananya itu di wallet kita. Kapan jam kita mau transfer, bisa. Oke, bukan beda seperti dengan di robot trading. Kalau di robot trading, Anda memasukkan uang Anda di platformnya mereka. Kita mau tarik kapan aja bisa nggak? Bisa, tapi pengajuan. Oke, nah jadi disinilah saya sangat yakin 6 bulan sampai 12 ke depan ini akan menjadi salah satu bisnis MLM terbesar yang akan mengubah sejarah MLM yang ada sekarang ini. Oke, jadi sekarang Anda waktunya, kalau Anda melihat peluang ini, langsung ambil, langsung take action,
jangan tunggu, dan ajak teman-teman Anda untuk join mining pool. Oke, aman. Yang tidak aman itu apa? Walletnya. Karena apa? Karena kita mengunci uang kita di wallet kita. Kita mengunci uang kita di wallet kita. Kalau walletnya hilang gimana? Ya, uang kita ikut hilang. Tapi kalau mining poolnya hilang gimana? Uang kita tetap ada, karena ada di wallet. Paham ya? Jadi 99% itu aman. Yang nggak aman itu adalah di walletnya. Jadi pilihlah wallet yang baik. Nah, kalau saya sendiri, saya menggunakan Tronlink. Tapi Anda juga bisa menggunakan KuCoin. Ada banyak yang bisa Anda lihat di layar ini. Ada banyak dompet wallet yang bisa Anda gunakan. Oke? Nah, jadi sekarang Anda mengerti kenapa Bitcoin dan Ethereum itu harus berbasis multi-level. Karena kita dalam perlombaan membentuk sebuah koin baru. Oke? Dan Anda juga sudah mengerti apa itu POW dan apa itu POS dan kedepannya seperti apa. Nah, di video berikutnya saya akan bikin video tentang bagaimana mengembangkan bisnis kita menggunakan kripto. Oke? Dan untuk pertanyaan, bagaimana kita menggunakan kripto sebagai pembayaran kalau nilainya itu nggak stabil? Oke? Dan kalau ada stable coin, buat apa koin-koin tersebut? Semuanya akan saya jelaskan di video berikutnya. Oke? Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda, sharing ke teman-teman Anda, apalagi yang ingin melihat peluang ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share, dan bunyikan lonceng agar ketika kita upload video baru Anda tidak ketinggalan. Dan saya juga yang mau ingatkan, jika Anda ingin melihat koin-koin apa aja, berita-berita tentang koin-koin apa aja yang direkomendasi oleh para ahli, silakan klik link website kita. Ya, saya baru launching website kita untuk mempermudah Anda dalam mencari berita-berita tentang sebuah koin dan sentimen-sentimen yang ada pada pasar. Oke? Dan cara untuk join mining pool Tron saya sudah sediakan juga di link di video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses Indonesiaku.